Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kembali kita berkumpul ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan selalu hadir untuk kita. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah mazmur kita. Dan pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena keadilan
pujian kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak menerima segala hormat dan syukur kami. Karena Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang peduli atas setiap kami. Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan kami mau menyukakan hati-Mu melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap hidup kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini dengan semangat kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Setia menopangku.
Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk dapat bersekutu di dalam Engkau, dan kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, hati, kepikiran kami, mata dan pendengaran kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, beri hikmat bagi kami, untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara masih beribadah dari rumah masing-masing, dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Dia Allah yang kita puja dan kita sembah di dalam Yesus Kristus Sang Natal itu, Immanuel, ada bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, berkata demikian. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saya baca sekali lagi ayat 8 dan 9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan.
Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dengan satu tema, kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Kita sedang berada dalam suasana Natal. Natal berbicara tentang kepedulian Allah, kasih Allah dinyatakan kepada dunia, kepada umat manusia, termasuk saya dan saudara yang ada pada saat ini. Dan melalui pembacaan kita melihat bagaimana Allah memanggil Nabi Hosea untuk membawa bangsa Israel kembali beribadah dengan benar kepada Allah. Karena pada saat itu bangsa Israel, mereka sedang berada di dalam kemerosotan moral, politik, sosial, dan kebobrokan di dalam rohani mereka. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, Allah menyatakan kasih-Nya yang digambarkan dalam pembacaan kita tadi, seperti seorang bapa atau ayah yang mengasihi anaknya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat yang pertama. Dan kasih Allah itu sering dinyatakan seperti murka yang menyala-nyala. Tetapi kasih itu juga mau menerima bangsa itu kembali menjadi kepunyaannya. Nah, di dalam pembacaan ini kita akan temukan beberapa hal tentang kasih yang dari Allah dinyatakan kepada bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Tuhan, baik untuk Israel Utara maupun bangsa Israel Yehuda, yang digambarkan dengan Efraim juga dengan Israel. Yang pertama kita melihat bagaimana kasih Allah itu yang memulihkan. Di dalam ayat yang keempat kita baca, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat 4 menyatakan tentang kepedulian Allah yang luar biasa terhadap bangsa Israel. Dan itu dilakukan oleh Tuhan seperti ini. Ia menarik mereka dengan tali kesetiaan, bukan dengan mata kail atau cambuk. Ia menarik mereka dengan ikatan kasih, bukan dengan rantai. Dan kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat dan yang kelima, dikatakan di sana bagaimana Allah mau memulihkan umatnya. Ia mau memikul dan menanggung beban-beban mereka. Ia juga mau melayani mereka, termasuk saya dan saudara dan umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Makanya di dalam Natal ketika Dia datang, firman Allah berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Markus pasal 10 ayat yang 45. Dan bahkan Dia memberikan nyawanya bagi banyak orang. Ini bukti nyata bahwa Natal adalah suatu pernyataan, sikap dan sifat daripada Allah. Karena Dia adalah kasih, maka Ia menyatakan kepedulian kasih-Nya kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Bukan saja umatnya pada zaman Nabi Hosea yang sedang berada dalam kemerosotan moral di dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam kemerosotan dalam hal kerohanian, tapi juga buat kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini. Di tengah-tengah kita sedang berada dalam suasana Natal dan merayakan Natal, kita melihat situasi dunia dan keadaan manusia yang sedang berada
di dalam kemerosotan iman dan kerohanian mereka, bahkan dalam kemerosotan moral dan dalam keadaan yang sulit dan sukar. Ingat, kita merayakan Natal bukan hanya sekedar kita merayakan suatu pesta Natal, tapi kita sedang merayakan bagaimana Allah menyatakan kepeduliannya bagi umat manusia yang ada di atas muka bumi ini dengan menyatakan kasih-Nya. Makanya firman Allah berkata, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kasih Allah diberikan kepada semua umat manusia, bukan kepada satu golongan tertentu, bukan kepada suatu tingkatan kehidupan manusia yang ada di atas muka bumi ini, tetapi kepada semua manusia dari latar belakang, dari suku manapun. Apabila dia membuka hatinya, menerima aliran kasih itu dalam hidupnya dan percaya kepada Dia, maka kehidupannya akan dipulihkan oleh Tuhan seperti Tuhan memulihkan umat Tuhan pada saat itu. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai tebusan darah Tuhan di dalam kita merayakan Natal di tahun ini. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita mulai hidup jauh dari Tuhan, kita mulai berada dalam kemerosotan iman dan kerohanian karena banyaknya masalah, beban dan pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Mari di dalam Natal ini kita kembali mau buka hati bagi Dia. Izinkan diri dan hidupmu dipulihkan oleh Tuhan sehingga engkau menikmati sukacita Natal yang sesungguhnya nyata di dalam kehidupanmu. Yang kedua, kita melihat kepedulian Allah dinyatakan kepada umat manusia dan khususnya pada umatnya pada zaman Nabi Hosea. Di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9, Allah menyatakan pengampunannya kepada mereka. Kasih Allah dinyatakan, dibuktikan dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada siapa saja yang mau sadar akan keberadaan hidupnya, bagi siapa saja yang mau membuka hatinya, menerima aliran kasih itu, masuk dan tinggal bahkan menguasai kehidupannya, maka dia akan mengalami pengampunan dari Tuhan. Karena Dia Allah Maha Kasih, Dia Allah penuh dengan belas kasihan, Dia Allah Maha Pengampun. Dan kita bisa melihat di dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-8 dan yang 9, Tuhan berkata, aku tidak akan menyerahkan engkau ke tangan Asyur, aku tidak akan membiarkan kamu binasa seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim. Atma adalah daerah atau kota yang dibinasakan bersama-sama dengan Sodom dan Gomora. Aku tidak akan membiarkan kamu di lembah jurang kebinasaan atau lembah Zeboim. Allah tidak akan menghukum, Allah akan mengampuni kalau bangsa Israel, umat Tuhan saat itu sadar akan keberadaan mereka, bahwa mereka perlu dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Allah datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia yang kita kenal dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dia akan mengampuni dosa-dosa umat manusia apabila mereka sadar akan keberadaannya dan mereka mau datang kepada Tuhan dan bertobat, berbalik dari kehidupan yang lama dan mau masuk dalam satu kehidupan yang baru, maka Allah akan mengampuni dosanya. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku segala dosa dan salah kita, maka Tuhan akan mengampuni dan Dia akan menyucikan segala dosa-dosa saya dan saudara.
Ini bukti nyata bahwa Allah sangat peduli dengan kehidupan manusia. Dia mengasihi setiap manusia ciptaannya yang ada di atas muka bumi ini dengan bukti Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan apabila mereka mau berbalik dan datang kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan dan mau beribadah hanya kepada Dia saja, mau menyembah hanya kepada Dia Allah pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat, Sang Natal itu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang kedua, kasih Allah, kasih yang memulihkan. Dan yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang ke-11, firman Allah berkata, bukan saja Dia mengampuni, tetapi Dia juga memulihkan. Sebab aku ini Allah, bukan manusia. Di dalam ayat yang ke-9 berkata seperti itu, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang menghanguskan. Ini berbicara tentang satu pemulihan yang Allah kerjakan bagi umat Tuhan. Pada saat itu di zaman Nabi Hosea, yang sedang berada di dalam kemerosotan moral, kemerosotan iman dan kerohanian mereka. Tapi Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang rahmani dan rahimi, Dia akan memulihkan, Dia akan menerima mereka apabila mereka mau datang kembali dan beribadah kepada Tuhan seperti yang kita baca tadi. Aku ini Allah dan bukan manusia. Kalau manusia seringkali dendam, manusia seringkali menyimpan kesalahan orang, manusia seringkali mau memaafkan, mengampuni, tetapi tidak melupakan. Berbeda dengan Allah yang kita puja dan kita sembah. Kalau Dia Allah mengampuni, pasti Dia akan melupakan. Karena Dia akan menyucikan seperti bulu kambing domba. Walaupun dosa kita merah seperti kain kermisi, Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, Dia akan menyucikan putih seperti bulu kambing domba. Artinya tidak ada bekasnya dan tidak akan diingat-ingat lagi. Makanya Dia berkata, aku ini Allah, bukan manusia. Ini pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih senantiasa memberi kesempatan kedua, pengampunan dan memaafkan. Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yohanes 8 ayat 11, aku tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anak yang terhilang kita temukan dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Anak yang terhilang diterima kembali oleh bapaknya. Merupakan satu gambaran bagaimana orang, manusia dalam dunia ini yang mau datang dan kembali kepada Bapa Pencipta. Dalam arti kata mau percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menikmati kesukaan, kita akan diterima, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Seperti anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya. Sekian tahun lamanya dia hidup sesuka hatinya, memuaskan diri dan hatinya secara kedagingan. Sehingga tatkala dia sadar akan keberadaannya, dia datang kembali ke rumah bapaknya. Dan dia tidak diusir, dia tidak ditolak, tetapi disambut oleh bapaknya dengan sukacita yang luar biasa. Demikian Allah yang kita puja dan kita sembah.
Dia Allah pengasih dan penyayang. Dia Allah Maha Pengampun, Pemurah. Apabila kita datang, maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menciptakan satu kehidupan yang baru tatkala kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, pada saat ini, bagaimana respon kita terhadap kasih daripada Allah? Bagaimana respon kita di dalam kita merayakan Natal, yang merupakan bukti nyata kasih Allah yang besar dinyatakan bagi dunia dan bagi umat manusia, terutama saya dan saudara. Firman Allah berkata, mari yang pertama dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini respon yang harus ada, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Natal itu, dan kita ingin menikmati berkat sukacita Natal yang sesungguhnya, mari kembali kita mau belajar hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita manusia. Karena kalau kita tidak mengasihi Dia dan kita tidak mengasihi sesama, firman Allah berkata, sama saja dengan kita tidak mengenal Allah. Dan firman Allah berkata bahwa kita tidak lahir dari Allah. Bagaimana kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera Natal kalau Dia kita tidak kenal? Kalau kita tidak dikenal juga oleh Allah, akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh, maka kita akan dapat menikmati sukacita Natal itu. Kasih yang memulihkan akan kita rasakan, kita nikmati, dan kita alami di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata dalam Hosea pasal 6 ayat yang keempat, sebagai respon, kasih-Mu jangan seperti kabut pagi dan embun yang hilang pagi-pagi. Sebab Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai kasih setia, artinya kasih yang kokoh dan setia, bukan korban sembelihan. Kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin meresponi Sang Natal itu, kasih itu bagi kehidupan kita, firman Allah berkata, kasih kita jangan seperti kabut pagi dan embun yang hilang pagi-pagi. Hanya bersifat sementara. Kalau senang ya mengasihi Tuhan, kalau susah yang memberontak terhadap Tuhan. Atau sebaliknya, waktu kita susah kita mau mengasihi Tuhan sungguh. Ketika kita senang kita memberontak dan menuruti kata hati kita, kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Seperti embun pagi, kata firman Tuhan, seperti kabut yang sebentar ada dan sebentar hilang. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita kenakan kasih itu dalam hidup kita. Kolose pasal 3:14 berkata, kenakan kasih itu di dalam hidup kita, karena kasih itu mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Kalau kita penuhi hati kita dengan kasih Allah, saya yakin dan percaya kita akan mengalami pemulihan jasmani dan rohani. Sebab itu jadikan Natal pada tahun ini Natal yang membawa sukacita dalam hidup kita. Natal yang membawa pemulihan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha mata pencarian dan pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam segala bidang kehidupan terjadi pemulihan. Dan mari kita balut hidup kita dengan kasih yang dari Allah, kasih tanpa pamrih, kasih agape itu. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan responi firman Tuhan yang baru kita dengar pada
saat ini dengan satu pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Biarkan musik dan singers melantunkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan kembali kehidupanmu. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kegersangan. Kasih itu, mari izinkan Tuhan menjamah hatimu. Biarkan kasih itu kembali mengalir membasahi tanah hatimu. Engkau mengalami kepuasan sukacita, terutama di dalam Natal ini, karena kasih itu memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Sekali lagi katakan, jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta. Amin, amin, amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan Yesus, oh Yesus, kekasih-Mu hanyalah Kau, membukaku di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Katakan Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku hanyalah Kau, dan membukaku di hatiku.
bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Katakan seumur hidupku, oh seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Katakan seumur hidupku, oh seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Engkau setia, setia selamanya. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Izinkan Tuhan berkarya dalam hati dan hidupmu. Biar kuasa dan kasih-Nya memenuhi hati dan hidupmu. Alami kasih yang sempurna itu di dalam kehidupanmu. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena kami boleh belajar firman-Mu. Biar kuasa firman-Mu akan berkarya dalam hidup setiap pribadi yang sempat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup mereka. Mereka mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Mereka mengalami pemulihan. Dan mereka mau setia kepadamu Bapa. Memberkati jemaat-Mu. Memberkati dalam segala hal. Kau tolong mereka yang punya masalah. Tolong mereka yang sedang sakit. Mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Biar di dalam Natal ini mereka mengalami sukacita surgawi. Karena kasih itu membasahi, memenuhi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu bagian hidup mereka. Di dalam menjalani hidup, terutama di masa Natal ini. Dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Sehingga mereka tetap kuat. Mereka tetap teguh dalam iman. Dan senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau. Damai sejahtera Natal menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Walaupun mereka beribadah dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Sampai pada selesainya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di acara ibadah yang akan datang. Amin.